Komisi 3 DPR RI mengundang karyawati toko roti yang menjadi korban penganiayaan anak sang pemilik. DPR sebelumnya mengkritik polisi yang lambat menangani perkara bila tidak viral. Komisi 3 mengundang DA, karyawati korban penganiayaan anak pemilik toko roti dan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Keduanya diminta memberi keterangan terkait kasus penganiayaan yang terjadi setelah penanganan kasus dianggap lambat sejak November lalu. Korban mengaku sempat ditipu oknum pengacara yang menangani kasus ini. Sementara itu, polisi mengaku penanganan kasus bukan karena viral, tapi karena ada kendala. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Yang dilaporkan pada kami pada saat itu adalah pidana umum biasa. Tidak ada kasus tertangkap tangan ataupun kasus viral. Dan pada saat pemeriksaan klarifikasi pertama, tidak ada data-data yang disampaikan tadi oleh Ayu disampaikan kepada penyidik terkait dengan yang beredar di media sosial. Saudara, sederet kasus hukum yang telah dilaporkan ke polisi kerap mandek alias tidak dilanjuti. Banyak kasus baru diproses setelah viral di media sosial. Karena itu, istilah no viral, no justice pun muncul di masyarakat sebagai bentuk kritik kinerja kepolisian. Pelarian GSH, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, berakhir sudah. Polisi menangkapnya di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. GSH kemudian ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur dan terjerat pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penganiayaan bermula saat DAD, seorang karyawan toko roti milik orang tua GSH, menolak disuruh untuk mengirimkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Tak hanya dianiaya, korban juga mengaku kerap dihina pelaku yang mengaku kebal hukum. Pesan GoFood minta saya untuk nganterin ke kamar pribadinya. Tapi di situ saya nolak karena pertama itu bukan tugas saya, terus itu juga kita udah bikin perjanjian sama keluarga, dari pihak keluarga untuk tinggal nganterin makanan si pelaku lagi ke kamar pribadinya. Karena di situ juga dia ngomong kalau dia tuh saya orang miskin, terus babu kayak gitu juga, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin ke penjara gini, bahkan dia juga ngomong gitu. Jadi saya ngerasa kayak sakit hati, makanya saya nggak mau nganterin makanan lagi ke atas. Terus dia setelah saya nolak, dia marah sama saya. Polemik muncul saat kasus ini viral di media sosial. Pasalnya, kasus telah dilaporkan ke polisi sejak Oktober lalu, tapi mandek alias tidak ditindaklanjuti. Polisi berkilah kasus baru ditindaklanjuti karena saat pemeriksaan awal tak ada keterangan jelas dalam BAP yang disampaikan korban atau pelapor, sehingga sempat muncul asumsi apakah kasus ini benar terjadi atau tidak. Dari tahap penyidikan kita, saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari Jenderal GSH tersebut yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 November 16 Desember tahun 2024. Kami saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penegakan hukum. Kasus hukum yang ditindaklanjuti polisi setelah viral memang sudah sering terjadi. Karena itu, istilah no viral, no justice pun muncul di masyarakat sebagai bentuk kritik kinerja kepolisian. Kasus Mario Dandi misalnya, penganiayaan anak pejabat pajak ini terungkap setelah viral di media sosial. Mario menganiaya seorang remaja hingga mengalami koma. Buntutnya, Mario diseret ke meja hijau dan divonis 12 tahun penjara. Tak hanya itu, profil ayahnya, Rafael Alun, ikut terseret
hingga tindak korupsinya terbongkar. Rafael Alun divonis 14 tahun penjara karena korupsi berupa gratifikasi. Lalu sampai kapan masyarakat harus menunggu kasus viral sampai laporannya ditindaklanjuti polisi? Tim Liputan Kompas TV.